Jejak leluhur kali ini membahas tentang warisan budaya yang masih terjaga keberadaannya, yaitu keris. Selain dikenal sebagai senjata pusaka, keris pun dianggap memiliki khasiat dan kekuatan supranatural di dalamnya. Benarkah demikian? Inilah keris, benda tajam berlekuk yang seakan menjadi wakil budaya Indonesia di mata dunia. Pengakuan keris oleh UNESCO sebagai karya agung warisan kemanusiaan dunia pada tahun 2005 membuktikan nilai penting keris sebagai jejak leluhur bangsa kita. Secara kasat mata, keris adalah senjata mematikan bila dipakai dari jarak dekat. Namun, sisi spiritual keris terus menjadi kisah yang tak habis dibahas masyarakat. Banyak anggapan mistis tentang pusaka ini, terutama tentang penghuni tak kasat mata yang disebut kodam. Kuatnya kepercayaan gaib atas keris membuat benda pusaka ini dipercaya memiliki kesaktian lebih besar dari ukurannya. Bahkan, keris dipercaya dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiraksa ada? Ada di dalam, di ruang praktek. Oke. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, keris. Iya. Dan Ini sedang apa ini, Kiraksa? ini apa? Lagi melihat keris. Ini kan keris kemarin dibawa sama pasien, Bu Mbah. Iya, iya. Cuma katanya kerisnya bermasalah. Ketika benda-benda seperti ini, benda pusaka seperti diwariskan kan tidak serta-merta langsung sinkron dengan yang diwariskan kan ya, Ki? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ki. Halo, Halo, apa kabar? Mbak? Kok barengan? Barusan ketemu di depan dan katanya dia mau konsultasi sama Kiraksa. Ini tadi saya bilang, Mbak. Oh, ini ini Mbak Mbaknya. Lita. Nah, Mbak Lita. Jadi sebelumnya memang udah seminggu yang lalu Mbak Lita sudah kesini. Nah, ini yang apa? Kemarin sudah konsultasi masalah keris. Kerisnya Mbak dapat dari mana emang? Dari warisan. Dari warisan. Iya. Unsur mistis dalam keris membuat benda ini menjadi pusaka penting yang bisa membawa kebaikan dalam hidup. Namun, keris tak seperti benda koleksi biasa. Perawatan sangat penting saat memutuskan untuk memiliki atau mengoleksi keris. Banyak cerita negatif soal keris yang kurang diperhatikan. Apalagi pada kasus keris yang bukan diniatkan untuk dimiliki. Saya dapat keris itu dari keluarga lah, warisan. Ya nggak bisa disebutin lah dari siapa gitu. Yang pasti dari keluarga saya. Waktu itu teman saya bilang, jadi keris itu seperti ada masalah gitu. Yang bikin masalah itu ya saya ngerasa sendiri karena usaha saya juga jadi habis-habisan. Nah, Ki, kalau yang seperti ini kenapa, Ki? Apa yang dilakukan biasanya, Ki? Kalau khusus untuk Mbak Lita ini sebenarnya masalahnya kurang sinkron aja. Jadi gini, jadi tidak selalu keris warisan itu akan langsung berjodoh dengan yang diwariskan. Iya. Gitu. Misalkan bapak memiliki keris terus diturunkan kepada anaknya, ada yang langsung berjodoh, tapi ada juga yang tidak. Nah, Mbak Lita ini sepertinya kurang ini Tidak selaras ya, tidak Ki, ya? kurang selaras. Dan ada juga kepercayaan orang dulu di saat memiliki benda pusaka, mungkin ada mantra-mantra kunci Iya. di saat
orang tuanya meninggal tapi belum diberikan Nah, anaknya atau ahli warisnya, iya. ini juga akan menyebabkan efek negatif seperti itu. Hari ini rencananya Mbak Lita ini akan melakukan penyelarasan dengan kerisnya seperti itu, Ya. Mbak. Oh, Kalau begitu langsung aja Ki. Air kelapa di sini fungsinya sih sebenarnya untuk pembersihan energi negatifnya. Karena ini tadi air sebelumnya sudah saya ritualkan. Jadi airnya selain air kelapa ada air biasa, air putih biasa. Dicampur ya, Ki, ya? Dicampur, kita gunakan kembang dan ini nanti ada garam. garam di sini. Garam juga ini fungsinya juga untuk penetralan energi negatif. Tadi Ki, ketika Ki memandikan kerisnya ya Mbah ya, tadi kita merasakan ada energi panas. Iya. Jadi ternyata memang energinya panas yang berasal dari keris ini. Jadi mungkin yang dirasakan Mbak juga pasti mungkin selain dari usaha, tapi juga ke emosi atau ke badannya juga pasti ada energi-energi negatif yang berefek ya Ki ya. Jadi ada pengaruh dari fungsi yang dulu digunakan untuk keris ini. Ya. Fungsinya itu kalau saya melihat dulu pernah digunakan juga untuk kejawaraan ya kalau bahasa iya. Buat jawara ya. Satria yang pegang ini dulu. Ya. Itu yang saya lihat kurang sinkron dengan Badan Mbaknya. Iya. Karena berbeda dengan emosional yang dimiliki oleh Mbak Lita seperti itu. Silakan duduk bersila di sini. Ya, nanti pejamkan matanya. Jadi konsentrasi dalam hati berdoa saja. Ya, tidak ada bacaan-bacaan yang terlalu khusus, tidak ada. Niatkan saja, rasakan nanti di sini apa yang Mbak rasakan di sini nanti diceritakan ke kita. Ya. Kita tinggalin sekarang aja Ki ya.